Album terbaik salah satu yang paling sulit nyanyinya ya. Karena banyak sekali nada-nada tinggi yang harus dicapai. Salah satunya yang aku inget banget itu Cukup Siti Nurbaya dan Jalan Kita Masih Panjang. Dalam kondisi yang kurang oke saat itu Dhani memaksa bisa dan ada Mas Billy, Rere. Aku kayak di ospek. Bisa pasti bisa. Jadi akhirnya take-nya sangat panjang sampai 5 jam, aku inget itu. Cukup Siti Nurbaya. Terus Jalan Kita Masih Panjang juga sangat lama take-nya. Di RG Studio, kalau Cukup Siti Nurbaya di Gins, kalau Jalan Kita Masih Panjang di RJ. Ingat ya Dan ya? RG Studio. RG Studio yang di Harmoni. Studio kecil, iya. Studio kecil, RJ. Di lantai 2. RJ Studio. Studio kecil banget. Gila lupa. Iya. Dan ini selalu push to the limit. Tapi memang ternyata akhirnya bisa. Dan hasilnya juga cukup bagus. Tidak ada lagu yang gampang aku nyanyiin di album terbaik. Nggak ada, kecuali mungkin dibanding Bintang 5, dibandingin Pandang 5 kali ya? Dibanding Pandang 5 jauh lah ya. Ya? Lebih gampang, notasinya, notnya lebih rendah-rendah. Album terbaik tinggi semua rata-rata. Bahkan hanya satu hati pun di akhir-akhirnya juga dipaksa teriak tinggi. Simpangan hatiku hatimu, singkirkan duri yang ada, satukan dalam hati, kita jalani semua berdua. Itu kayaknya tuh album yang digarap dengan narkoba ya dia. Iya, kalau aku sih semua ya. Enggak lah. Ya mulai dari album Baik. enggak, dari album format ya udahlah. Dari album format masa depan udah mulai. Tapi kamu mengaransemen Satu Hati yang aku inget ya, malam-malam ya. Makanya itu. Oh bukan terbaik dimulainya ya enggak? Bukan, kalau aku dari sebelum itu. Itu. Kalau aku ingat waktu take Cintakan Bawa Kembali itu sama, lagu capek. Tapi justru itu salah satu lagu tercepat loh. Itu di mana rekamannya? Triple M. Triple M. Jangan Pernah Mencoba itu album ini ya Dan ya? Iya dong. Kamu nggak rekaman di mana vokal Dan? Studio 15 untuk vokalnya, karena waktu itu udah semua musik udah selesai, Gins udah dipakai juga, aku take Jangan Pernah Mencoba itu di Triple M. Hanya si gadis belum di Triple M, aku ingat itu. Tapi itu kondisiku lagi cukup fit, jadi cukup gampang. Aku yang inget banget itu ya, dua kondisiku yang lagi nggak fit itu Cukup Siti Nurbaya sama Jalan Kita Masih Panjang di RJ Studio. Berarti Perkenalan Dengan Narkoba itu album rock masa depan, Mas? Iya dong. Mulai album kedua dari 93. Dari 93 itu udah mulai aku ya.
gitu. Baru tahu. Berarti gara-gara nyanyinya berat, terus dikasih tahu sama Billy J Budiarjo kan, kalau mau Kasih aja Dan gitu. Iya, enggak. Nah gini Dan, ini aku belum pernah cerita ke tempat lain. Jadi sebenarnya waktu Cukup Siti Nurbaya itu aku baru menyadari di situ sakau. Oh bukan, berarti album kedua belum sakau dong? Belum, tapi udah nyoba-nyoba, benar, udah nyoba-nyoba. Nah, ketika Cukup Siti Nurbaya itu aku merasa kok badanku nggak enak terus, batuk-batuk terus, panas dingin. Nah, belum ada COVID waktu itu padahal. Kondisi COVID waktu itu. Nah, terus di saat itu aku cerita ke Mas Billy, kenapa badanku kok gini ya? Lu terakhir kapan make? Oh kemarin di Surabaya Mas. Udah 3 hari yang lalu, ini kan lagi rekaman, aku jadi nggak make. Dan kayaknya lu sako nih, kasih aja dikit nanti kan lancar. Iya. Tapi ya memang 94 akhir, 94 rekaman. Terus begitu nyuntik. Belum nyuntik. Belum nyuntik kok sako ya? Ya kan drag tetep lah. Aku nggak nyako dulu ya. Ya kamu sekali-sekali itu pun minta aku. Nggak pernah beli sendiri. Oh, kalau Iya. juga bisa. Iya sangat lah. Ya kayak teman-teman kayak Pai nggak pernah nyuntik, Thomas nggak pernah nyuntik, ngedrag semua. Teman-teman slang tuh juga nggak pernah nyuntik juga. Aku pikir selama ini yang ke kecanduan itu karena nyuntik. Enggak. Nyuntik itu karena sudah mau mengirit. Karena kalau ngedrag itu harus butuh porsi banyak. Sementara kalau nyuntik itu dengan sedikit udah terasa. Kenapa, Mbak Mulan? Ngedrag. Dragon. Chasing the dragon. Jadi Kalau ngedrag dibakar doang, dibakar. Asapnya diirup. jadi ditaruh di sendok. Grenjeng. Ditaruh di sendok. Bukan di grenjeng dong. Kalau di sendok itu yang untuk suntikan. Dicairin. Nah, kalau di grenjeng, set langsung sup, pakai duit benar. Bisa bikin. Ya tetep lah, zatnya sama juga dengan minum obat tidur kan juga, meskipun diminum tetap kecanduan. Oh berarti mulai tahu sakonya album terbaik ya? Itu 94 itu sebenarnya aku sebelumnya nggak pernah merasa sako, jadi bener apa ya, pengetahuan kita tentang hal-hal tertentu yang nggak kita ketahui itu mempengaruhi psikis, bener. Kalau misalkan saat itu Mas Billy nggak bilang kamu sako, aku juga nggak akan pernah merasa sako sebenarnya. Akan tak anggap lagi nggak enak badan aja. Jadi sebelum take vokal Cukup Siti Nurbaya ya? Ya, inget banget tahu di Gins. Jadi karena aku supaya rekamannya itu happy, aku ikut nge-track juga waktu itu. Ya, di ini ya, di kontrakan kita Dani mulai nge-drag. Ya hasilnya salah satunya aransemen Satu Hati. Nonton Java Jazz, Cassiope. Ya, Dan ini tepar di rumput muntah-muntah.
yang paling ini aja, yang paling cepet itu Cintakan Bawang Kembali itu hampir one take, itu nyaris one take di Triple M, nyaris one take lagu itu. Makanya panjang-panjangnya akhir kayak Cintakan Membawamu Kembali di sini itu nggak ada yang sama, nggak terlalu on tempo, itu nyaris one take lagu itu. Yang ngetik Dani sendiri juga, ditemani Mas siapa Dan? Almarhum Dan? Iya. Harry dong. Mas Harry. Bukan. Hari. Mas Hari Triple M. Salah satu kolektor film terbaik di Indonesia. Oke, bro. Jadi sebenarnya di album terbaik itu adalah sebuah pembuktian atau ujian ya daripada saya untuk menjadi seorang produser yang sesuai standar lah sebagai produser musik gitu. Di album pertama memang saya produser, di album kedua memang saya produser. Tapi saya belum banyak punya pengetahuan dan pengalaman. Setelah saya banyak bergaul dengan anak-anak Club Project, waktu itu anak-anak, sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak Club Project itu saya banyak belajar dari mereka soal aransemen, terutama di album ketiga, karena kami menggarap album terbaik itu pas album Club Project ketiga keluar. Di situ saya belajar yang namanya sofistikasi. Bagaimana memake up sebuah lagu, bagaimana memberikan ornamen-ornamen kepada aransemen lagu sehingga menjadi lagu yang punya sofistikasi baik. Itu memang awalnya dimulai dari album ketiga, terbaik. Sebelumnya ada, cuman ya belum memenuhi standar. Album 1-2 itu belum memenuhi standar. Mulai album ketiga mulai lumayan, meskipun ya masih banyak kurang-kurangnya juga. Jadi kalau nanti didengarkan di live streaming Dewa 19 konser terbaik pasti akan beda banget dengan yang lama, karena ya itu tadi, karena yang lama itu produsernya anak umur 23 tahun. Kalau yang sekarang produsernya bapak-bapak usia 48 tahun. Jadi memang album terbaik itu adalah milestone saya sebagai seorang produser musik gitu, dan juga sebagai komposer dan arranger. Bayangin aja, Andra itu cuma ngasih saya lagu hanya terbaik itu hanya 4 chord, riff dengan hanya 4 chord.
untuk dijadikan satu lagu penuh dengan aransemen yang penuh. Termasuk lagu terbaik itu lagunya Andra. Saya disuruh, Andra cuma punya tema 4 chord aja gitu. Jadi itu sebenarnya album bisa disebut album yang punya kekuatan eksperimen, punya kekuatan untuk bereksperimen, sehingga saya rasa waktu itu mungkin belum ada ya lagu Indonesia ya. Yang dengan 4 chord saja gitu, jadi satu lagu kayak Hanya Mimpi itu cuma 4 chord, C, D minor, A minor, F, udah 4 chord itu dari depan sampai akhir, dari depan sampai akhir itu kita buat. Saya sebagai produser ya, Andra punya ide bagus, 4 chord itu ide bagusnya Andra gitu, dan 4 chord juga dari lagu terbaik hanya 4 chord. Tapi bagaimana caranya waktu itu kita peras otak supaya bisa menjadi sebuah lagu yang sempurna dari depan sampai belakang. Bro, udah?